Marilah bersama-sama kita simak, kita dengarkan sambutan dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat datang kepada Bapak Wagub. Ini adalah acara kesan dengan tema mensinergikan program kegiatan kesan dengan program pemerintah kota serta mendorong potensi santri bakti khidmat untuk negeri. Semoga salah satu dari santri-santri langitan nanti bisa menjadi wakil gubernur beliau. Aku gak pernah bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para kiai, para alim, para guru, para sesepuh, khususipun segenap pengasuh Pondok Pesantren Langitan, wabil khusus malih mangke Kiai Ubaidillah Fakih ingkang masih dalam perjalanan, yang kita muliakan, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kesabaran, diberi kekuatan, sehingga kita semua bisa didampingi, bisa dibimbing, dan sekaligus bisa didoakan agar tetap menjadi santri dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Segenap para alumni, tuan rumah, Kiai Muhajir saking Bojonegoro, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Setelah mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengirim sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya merasa terhormat diberi kesempatan untuk ikut memberikan kata sambutan di dalam rangka pelantikan kesan keluarga santri Langitan Kota Surabaya, yang mudah-mudahan ini pertemuan kita membawa manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, salah satu kewajiban santri itu memastikan bahwa kita secara nasab keilmuan masih tetap terhubung dengan para ulama, para kiai, para guru-guru kita. Ini sing nomor 1, santri niku sing penting ojo sampai putus ambil ilmune para ulama, para kiai, para alim. Niku sing penting. Sebab pada dasarnya kiai-kiai niku terhubung satu dengan yang lain. Kiai-kiai itu tidak ada putus-putusnya antara satu dengan yang lain, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tidak akan ada putus-putusnya. Muassis Pondok Pesantren Langitan itu kalau diurut itu sambung ke semua ulama, ke semua kiai. Kalau tidak karena nasab keilmuan, yang kedua karena pernikahan. Niku mesti sambung. Makanya kalau orang NU seperti Ketua Umum NU Kiai Said Agil Sirot niku apal. Mulai dari keluarga kiai-kiai niki, terus hubungannya satu dengan yang lain, diangkat naik terus sampai ke Syekhona Khalil Bangkalan, naik terus ke Syekh Zaini Dahlan, naik terus sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah Langitan itu pasti sambung dengan Lirboyo, sambung dengan Ploso, sambung dengan Lasem, sambung dengan Mbah Maimun Zubair, pasti sambung ke Syekhona Khalil Bangkalan. Pasti kalau sudah Syekhona Khalil Bangkalan sambung ke Sidogiri. Ini banyak santri-santri Sidogiri tadi ketemu yang juga tugas belajar di sini, akan ketemu dengan pesantrennya Kiai As'ad Samsul Arifin, akan ketemu dengan semua pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur maupun Indonesia secara umum. Mangkano niku kula mboten tahu
membedakan pondok besar dan pondok kecil. Pondok yang besar itu asalnya kecil, pondok-pondok kecil itu asalnya alumni pondok dari yang besar. Jadi Langitan jangan dilihat sekarang, tapi lihat Langitan dulu awal mulanya didirikan oleh para pendirinya. Jangan lihat Sidogiri sekarang, tapi lihat bagaimana pertama kali dulu pondok pesantren Sidogiri dibangun. Jangan lihat Ploso sekarang, Lirboyo sekarang, tapi lihat dulu bagaimana para pendirinya memulai langkah demi langkah pondok itu. Maka itu buat saya kesan atau hadirnya para santri datang setiap tahun sekali 2 kali ke pondok pesantren, di samping kirim doa, sambung silaturahim, tapi yang juga penting adalah memastikan bahwa ilmunya para santri itu tetap terhubung dengan para ulama, para kiai, para guru-gurunya. Sebab ada santri niku sing terus pedot ambil ilmune gurune niku enten. Metu teko Langitan terus gak seneng tahlil. Enten ngoten niku nggih. Malah musuh-musuhi ada. Lah santri itu ndak. Santri itu akan memastikan bahwa ilmunya tetap terhubung dengan para guru-gurunya. Inilah kenapa kesan ini menjadi penting, strategis kagem kula kali panjenengan sedaya. Nomor 1, nomor 2, para hadirin kula sampun matur di berbagai kesempatan, adanya sebuah survei atau penelitian yang menyatakan bahwa seseorang mondok di sebuah pesantren itu nomor 1 karena pendirinya, karena pengasuhnya. Penjenengan niki biyen mondok di Langitan niku 50% santri ditanya jawabnya itu karena muassis dan pengasuhnya. Kula niku mondok teng mriku nggih krana kiyaine, krana Yai Fakih, masyaallah almarhum luar biasa, alim, santun, adem kula nek ketemu. Akhire mondok teng Langitan. Itu hasil survei ya. Sami mondok teng Ploso, teng Lirboyo, teng Sidogiri. Kenapa sampai mondok di sana? 50% lebih mengatakan saya mondok di situ karena kagum, karena hormat, menghargai, mencintai, mengagumi muassis maupun pengasuhnya. Itu nomor 1. Baru nomor 2, 30% sampai 40% ya. Kenapa santri mondok di sebuah pesantren khususnya Langitan hari ini? Itu karena melihat alumninya. Banyak orang itu mondok karena melihat alumni pondok pesantren itu. Kalau sekarang di Langitan masih ribuan santri, di samping muassisnya yang dilihat, yang kedua itu karena melihat alumninya. Banyak orang itu nggak kenal Langitan, tidak tahu Langitan, tidak pernah mengerti sejarah Langitan, tetapi kenapa mondok di Langitan? Karena pada saat di kampungnya, pada saat di tempat tinggalnya, ketemu alumni Langitan yang alim, yang bisa jadi contoh, yang merupakan figur panutan, yang menurut orang ini memang layak untuk diikuti. Maka itulah 30-40% santri yang berada di situ itu karena para alumni. Dengan kata lain, alumni itu punya peranan yang sangat besar. Bagi santri, hubungan dengan pondok itu dunia akhirat. Kalau sekolah-sekolah umum biasanya nggih wis mari oleh ijazah ya wis mari teko sak tekone, tapi bagi santri tidak. Bagi santri niku dunia akhirat. Dan bagi pondok, santri itu adalah ujung tombak yang bisa ikut membantu kebesaran pondok pesantren. Maka itulah monggo disadari, dan saya kira para alumni sadar betapa panjenengan itu turut serta membantu mengembangkan pondok pesantren, karena santri pada dasarnya mondok di pondok pesantren itu karena melihat para alumni-alumninya. Alhamdulillah, saya kagum terhadap alumni-alumni pondok pesantren Langitan. Mengagumkan, berada di berbagai tempat, macam-macam profesinya, tapi berusaha untuk mengabdi di tengah-tengah masyarakat, setidak-tidaknya dalam mengawal akidah,
dan memberikan pembelajaran agama terhadap umat. Terus mantun ngoten masih ada lagi di samping itu aktif untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan, khususnya di jajaran Suriah. Jadi kita tidak akan kesulitan oleh alumni langitan dari pengurus NU itu tidak akan kesulitan. Kita tidak akan kesulitan kalau ada alumni langitan di satu daerah itu kemudian menonjol dan punya peranan di dalam tengah-tengah kehidupan masyarakat. Maka itulah sekali lagi para alumni panjenengan luar biasa dari pondok pesantren yang luar biasa, mengabdi di tengah-tengah masyarakat itu bukan perkara yang gampang, tapi oleh para alumni langitan sudah dibuktikan kehadirannya di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Saya doakan mudah-mudahan itu menjadi bagian amal soleh, amal yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi itulah alumni ujung tombak pesantren. Nah, yang ketiga, kenapa seseorang itu mondok di tempat pesantren tertentu? Karena dorongan orang tua. Itu ketiga. Jadi ketiga itu dorongan orang tua. Karena orang tuanya alumni langitan, ya wis nak tak sampean terusno di kono. Itu faktor ketiga. Faktor pertama tadi kiainya, kedua alumninya, ketiga adalah faktor dorongan orang tua. Ingin saya sampaikan pada kesempatan malam ini, selamat kepada pengurus Kesan Kota Surabaya yang baru dilantik. Mudah-mudahan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat lebih di Kota Surabaya ini bisa dirasakan secara luas. Kita terus terang saya senang sekali ini ditempatkan di pondok pesantren yang ya di tengah-tengah kota. Nah di desa itu gampang, di kota luwak golek tanah sangeli setengah mati. Tapi luar biasa gus-gusnya itu, lora-loranya ini bekerja keras sehingga pondok pesantren ini masih tetap bertahan sampai sekarang. Kita doakan mudah-mudahan tambah bertahan. Saya bersyukur juga ternyata kalau ketemu dulur mantune Pak Yai ini ternyata Dresmo itu masih ada saudara dengan saya dari jalur ayah saya. Jadi nyambung kabeh lah. Niku lho, nek digolek-golek ini ku nggih terhubung kabeh. Pun niku kedua, para hadirin. Yang terakhir, yang ketiga, kumpulnya santri baik lewat Kesan, lewat organisasi-organisasi alumni atau setiap tahun hadir di majelis-majelis kol itu, diantaranya sekali lagi doa pasti, kirim selawat pasti, selawatan juga pasti, ya. Bangun silaturahim pasti, ya. Nyambung ilmu tadi pasti. Tapi ada diantaranya itu dalam rangka kumpul-kumpul ngeten kita bayun, klarifikasi, dan sekaligus ingin mendapatkan arahan dari pesantren tentang isu-isu yang paling aktual hari ini supaya tidak mendapatkan berita yang salah, berita palsu atau berita hoax atau hoax. Jadi ya ini santri rawuh teng pondok ini kepingin dapat penjelasan tentang macam-macam isu yang kadang-kadang kita bisa lihat di TV, kita bisa lihat di koran, bisa juga lihat sekarang di medsos. Ini sekarang luar biasa sak menten iki ya Allah, macam-macam menten. Tapi kadang kita juga susah. Mana sih sebenarnya yang benar, mana yang asli, mana yang tidak asli, mana yang hoax, mana yang tidak, mana yang doif, mana yang tidak. Karena sebenarnya berita hoax atau hoax palsu niku sejak zaman Rasulullah juga sudah ada, berita-berita bohong. Nah sekarang dengan adanya ini berita bohong itu mencemarnya makin cepat. Buat kok mari ngono direvisi. Niki wau kula nggih angsal WA. WA zaman sekarang itu namanya WhatsApp. Tapi nek sing sepuh-sepuh waosan Al-Qur'an. Sama-sama WA. Dapat kabar kalau kepingin sehat, minumlah ini. Kalau kepingin ini suruh lengkap. Seakan-akan seperti dari dokter itu dan pas gitu. Karena saya dapat dari teman saya yang dekat, ya langsung kulo share, langsung saya pindah ke ibu saya kemana-mana. 2 menit kemudian masuk lagi, maaf salah, ternyata itu palsu, hoax saya dapat. Jadi ya
Itu kalau kita nggak hati-hati udah nggak ada karu-karuan di sini. Masya Allah di sini di kemajuan teknologi ini bisa membuat kita cepat pinter, tapi ya cepat bodoh juga kalau kita salah. Nah, kumpulnya kula kali panjenengan di majelis-majelis seperti ini, majelis alumni ketemu dengan pengasuh, itu sekaligus menjadi forum tabayun, forum klarifikasi tentang berbagai hal yang perlu kita sikapi sebagai santri melihat perkembangan-perkembangan di tengah-tengah masyarakat. Inilah para hadirin 3 hal yang menurut saya menjadi catatan kula pribadi melihat alumni-alumni pondok pesantren, khususnya dalu niki alumni pondok pesantren Langitan yang sudah melegenda istilahnya. Langitan ini sudah dahsyat luar biasa. Dan umumnya santri-santri Langitan itu yang mondok itu dari berbagai daerah, wabil khusus saking Madura. Dan Madura niku ya itu lora-lora pondok-pondok gede itu umumnya dari Langitan. Seperti Bata-Bata itu dari Dresmo tadi semua ke Langitan. Biyen sing Jawa ngajine teng Syekhona Khalil Bangkalan. Mbah saya, Mbah Bisri Sansuri, asali Tayu mriko menikah dengan adiknya Mbah Wahab Hasbullah, kemudian besanan gedangan Mbah Hasim As'ari. Mbah Hasim As'ari itu kan besanan dengan Mbah Bisri Sansuri, ibunya Ibu Soleha, di sana Kiai Wahid Hasim, hadirlah Gus Dur. Jadi Gus Dur itu ibu dari Mbah Bisri Sansuri, abai saking Tebuireng. Lahirlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, dari sisi ibu ini, Kiai Bisri Sansuri, mbahnya Gus Dur itu berasal dari Tayu, menikah dengan adiknya Mbah Wahab Hasbullah. Ternyata mondoknya itu di Syekhona Khalil Bangkalan. Saya nggak bayangkan mbah saya yang dari Jawa Tengah itu mondok di Bangkalan yang dengan menggunakan bahasa Madura. Ya apa itu? Tapi ya bisa itu. Lama-lama Madura belajarnya ke Jawa. Syekhona Khalil itu memerintahkan beberapa santrinya untuk mondok di Yai Mujib Buduran untuk mentaskeh ilmunya. Jadi luar biasanya kayak begitu kan, dari Madura dipindah ke Jawa, yang dari Jawa pindah Madura. Begitu nyambung terus sampai sekarang, tidak ada selesai-selesai. Cuma yang Madura belajar nang Jawa bahasa Jawa lancar, sing wong Jawa belajar nang Madura, Madurane ndak iso-iso. Bisa cara Madura. Saya sering cerita itu ya, ada santri dari Madura belajar di Lirboyo. Lirboyo itu kan pakai bahasa Jawa. Maknani Quran alhamdulillah tawi sekai puji kulillahi kagungane Gusti Allah dan seterusnya gitu. Sementara ada orang Sampang belajar ke ndak ngerti bahasa Jawa bos. Ditakoni kenapa sampean kok berani-beraninya berangkat wong belum belajar bahasa Jawa langsung berangkat. Kata santri ini, saya tidak cari bahasa Jawa, saya mau cari ilmu, saya mau cari barokah, saya mau cari ridhonya Allah. Jadi saya tidak sedang cari bahasa Jawa, saya tidak cari ijazah, tapi saya cari ridho Allah. Saya cari ilmu yang barokah. Sudah itu aja, berangkatlah. Berangkat sampai sana, wong nggak bisa bahasa Jawa ya nggak berani ketemunya yainya, hanya ikut ngaji aja. Pertama ngaji, alhamdulillah tiap hari selama 3 bulan ngaji, langsung ikut ngaji itu langsung di masjid itu. Yang ngajari langsung Kiai Mahrus ngaji. Setelah 3 bulan baru sowan ke kiainya. Sowan ke kiai, Kiai apa le? Kan kiai kan semangat ya mang. Apa le? Kiai ingsun njaluk ijazah marang sira. Tapi akhirnya belajar sekarang jadi kiai besar, alim, santrinya banyak. Berawal dari niat yang lurus mencari ridho Allah, dari tidak bisa apa-apa akhirnya menjadi alim. Itu contoh, sekedar contoh aja. Sementara yang Jawa belajar ke Madura, saya belum pernah dengar pinter bahasa Madura terus. Seperti kakek saya itu nggak ada potongan itu sampai wafat itu bisa bahasa Madura, tapi nyantri ke Syekhona Khalil Bangkalan.
Ayah saya ini bahasa Maduranya fasih sekali, karena tinggalnya di Wonorejo, Purwosari, di Pasuruan apa. Tapi saya sendiri susah, malah salah paham. Waktu ke Sampang saya tanya, ketemu ibu-ibu anaknya banyak. Bu, kenapa ndak masuk KB biar anaknya ndak banyak-banyak? Bu, bagaimana sempian? Karena masuk KB jadi mana? Mau tak masuk KB tak nyaman. Masuk KB. Jadi ini off the record ya itu. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat sekali lagi alumni Langitan, luar biasa. Saya merasakan betul sekali lagi kehadiran alumni Langitan di tengah-tengah masyarakat, ikut mempercepat pendidikan, memegang lembaga-lembaga pendidikan, mempercepat masyarakat, anak-anak kita untuk bisa mempelajari agama lebih baik. Matur nuwun atas peran serta itu. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua yang sudah mendahului kita, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti semua kumpul tidak hanya di dunia tapi juga kumpul di akhirat bersama guru-guru kita semua. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha huwal habibul ladzi turja safa Bikulli awli minal ahwali muqtahimi Maulaya salli wa sallim daiman abada Ala habibika khairil khalqi kullihim. Matur nuwun sedaya nggih, niki kanca-kanca sederek-sederek niki kathah sanget matur nuwun. Bahagia kula rasane iso ketemu dulur kathah wonten mriki. Mudah-mudahan niki dadi seduluran donya akhirat. Amin Allahumma amin. Kula matur nuwun, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.